Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teruntuk KKA Lab Optimasi Industri serta teman-teman sekalian. Kesempatan ini, kami selaku kelompok 17 sesi Senin 1 akan mempresentasikan tugas besar optimasi industri dengan judul Optimasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Toko Uniqlo menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelum masuk kepada presentasi tugas besar, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya selaku praktikan pertama, Tania Syifa Marlian dengan NPM 24032010195 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Windy Andrea Putra Aji dengan NPM 2403201012110. Baik, kita mulai dari latar belakang. Perkembangan industri retail menurut toko Uniqlo mampu mengelola pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan keuntungan secara efisien melalui pendekatan optimasi berbasis data. Toko ini mengelola 10 jenis produk utama yang menjadi objek penelitian, yaitu Kaus Airism Oversize, celana kantor Smart Ankle Pants, polo shirt dry PQ, jeans ultra stretchy skinny fit, jacket hoodie sweat, kemeja flanel kotak, celana chino slim fit, rok plisket satin, kardigan rajut, swaffle, dan dress rayon lengan pendek. Permasalahan utama meliputi ketidaktepatan pemilihan produk, tingginya biaya persediaan, distribusi yang kurang efisien, serta belum terintegrasinya pengambilan keputusan operasional sehingga profit belum optimal. Penelitian ini mengusulkan penerapan dynamic programming untuk optimasi pemilihan produk, integer programming untuk optimasi keuntungan dan distribusi, metode economic order quantity atau EOQ, dan continuous review untuk pengendalian persediaan, serta analisis rute jaringan atau shortest route untuk menentukan jalur distribusi yang paling efisien. Hasil yang diharapkan berupa rekomendasi kombinasi produk yang optimal, penurunan biaya persediaan dan logistik, penentuan rute distribusi terpendek, serta peningkatan keuntungan operasional toko Uniqlo secara berkelanjutan. Selanjutnya, akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan juga asumsi-asumsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pemilihan produk, distribusi, pengendalian persediaan, dan keuntungan penjualan pada toko Uniqlo menggunakan metode Dynamic Programming, Shortest Route, EOQ, Continuous Review, dan Integer Programming. Tujuan penelitian ini adalah menentukan kombinasi produk optimal, rute distribusi terpendek, kuantitas pemesanan, dan reorder point yang efisien, serta memaksimalkan keuntungan penjualan toko Uniqlo melalui penerapan metode optimasi kuantitatif. Manfaat yang dihasilkan berupa rekomendasi strategi operasional, berupa optimasi distribusi, pengendalian persediaan, dan kombinasi produk sehingga biaya operasional ditekan dan keuntungan akan meningkat. Penelitian ini dibatasi pada 10 produk Uniqlo menggunakan data permintaan dan distribusi yang tersedia, serta tidak mempertimbangkan faktor dinamis seperti perubahan pasar, cuaca, atau lalu lintas. Adapun asumsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu permintaan produk, biaya persediaan, kapasitas distribusi, hari kerja, dan lead time diasumsikan stabil selama periode penelitian sehingga proses optimasi dapat dilakukan secara konsisten. Berikutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana di sini 2.1 yaitu optimasi merupakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan solusi terbaik dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam teknik industri, optimasi digunakan pada perencanaan produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan operasional. Metode pertama yang kami gunakan adalah dynamic programming. Dynamic programming adalah metode penyelesaian masalah secara bertahap atau multi-stage dengan memecah persoalan kompleks menjadi sub yang saling berkaitan. Metode ini efektif pada masalah yang memiliki optimal substruktur dan overlapping subproblem sehingga mampu menghasilkan solusi optimal secara efisien. Selanjutnya, analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan atau network analysis digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien berdasarkan hubungan antar node dan lintasan. Metode ini diterapkan dalam permasalahan shortest path, minimum spanning tree, dan maximum flow guna meminimalkan biaya maupun waktu distribusi. Lalu selanjutnya di sini ada economic order quantity, merupakan metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pesanan optimal dengan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan. Metode ini membantu perusahaan menentukan kuantitas pesanan dan reorder point secara efisien. Baik, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu 2.5 integer programming. Integer programming merupakan metode optimasi dengan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat untuk menghasilkan solusi yang realistis dan dapat diterapkan secara operasional. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan berbagai kendala perusahaan. Itu lanjut WinQSP merupakan perangkat lunak riset operasi berbasis Windows yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kuantitatif seperti optimasi,
pengendalian persediaan, dan analisis jaringan secara sistematis dan efisien. Itu ada Microsoft Excel, merupakan aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk pengolahan data, perhitungan matematis, visualisasi grafik, serta penyelesaian model optimasi menggunakan fitur solver. Excel ini membantu analisis data menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat. Lanjut ke Tora. Tora merupakan perangkat lunak edukasi riset yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi seperti integer programming menggunakan metode Branch and Bound secara terstruktur. POM-QM merupakan perangkat lunak yang mendukung penyelesaian metode kuantitatif, EOQ, peramalan, linear programming, dan analisis persediaan sehingga mempermudah pengambilan keputusan operasional. Baik, selanjutnya masuk ke metodologi. Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Mei 2026 dengan tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada toko Uniqlo yang berada di Galaxy Mall, Jalan Dharma Husada Indah Timur, nomor 35 hingga 37, lantai 1F. Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60115. Itu lanjut ke pengumpulan data 3.2.1, data jenis produk, terdapat 10 produk yang menjadi bahan penelitian kami. Yang pertama ada kaos irism oversize hingga dress rayon lengan pendek. Di situ tertulis unit tersedianya dalam satuan lusin. Dan berat per produk itu dalam satuan lusin per kilo. Setelah itu ada harga per produk, itu satuannya rupiah per lusin. Nah, unit tersedia, setelah itu ada kapasitas maksimum armada 54 kg. Jadi, unit tersedia merepresentasikan jumlah stok produk toko Uniqlo. Berat per produk sebagai parameter pembatas dalam menentukan kombinasi produk ketika pengadaan barang sesuai kapasitas maksimum armada, yaitu 54 kg. Armada yang digunakan adalah mobil Funbox Mini. Harga per produk merepresentasikan harga modal dari toko Uniqlo. Data akan menjadi input metode dynamic programming. Baik, selanjutnya masuk ke 3.2.2, data rute perjalanan distribusi, yang mana ada angka 1, 2, hingga 11. Itu merepresentasikan rute perjalanan yang ditempuh dari PT Fast Retailing Indonesia Jakarta Selatan menuju ke Uniqlo Galaxy Mall 3 Surabaya. Dan node 1 yaitu PT Fast Retailing Indonesia, node 2 Cikampek Hub, node 3 Cirebon Transit, node 4 Tegal Transit, node 5 Semarang Hub, node 6 Solo Hub, node 7 Ngawi Transit, node 8 Madiun Transit, node 9 Mojokerto Hub, setelah itu node 10 Surabaya Distribution Point, node 11 Uniqlo Galaxy Mall 3 Surabaya. Adapun angka-angka yang berada pada jalur tersebut, yaitu merepresentasikan jarak antar setiap node yang bersatuan kilometer. Selanjutnya 3.2.3, data permintaan produk. Adapun 3 produk yang menjadi fokus utama kami dalam penelitian ini karena setelah di input pada dynamic programming, 3 produk ini yang menjadi pemilihan yang optimasi. Ada produk rok blanket satin, ada produk cardigan rajut shuffle, ada produk dress rayon lengan pendek. Dengan data permintaan bulanannya yaitu Januari pada produk rok blanket itu 258 hingga Desember. Begitupun dengan produk cardigan rajut shuffle dan produk dress rayon lengan pendek. Jadi mulai dari permintaan Januari hingga Desember. Nah, yang perlu dimention pada permintaan ini, pada bulan Desember setiap produk ini mengalami peningkatan yang signifikan. Itu diakibatkan karena hari raya, karena hari Natal, dan akhir tahun. Sehingga total pada produk rok blanket satin, total tahunan permintaannya yaitu 1.415 untuk produk cardigan rajut shuffle, 4.547 untuk produk dress rayon lengan pendek, 3.357. Baik, masuk ke data keterbatasan perusahaan, karena terdapat 3 produk yang menjadi fokus utama penelitian kami dan 2 kendala perusahaan antara lain modal dan rak etalase. Untuk modal pada rok blanket satin itu Rp349.300, untuk kardigan rajut Rp400.019.300, untuk dress rayon lengan pendek Rp349.300, dan untuk kapasitas maksimum dari modalnya Rp45.276.000. Setelah itu untuk kendaraan yang kedua rak etalase pada rok blanket satin 14 pieces, kardigan rajut shuffle 10 pieces, dress rayon lengan pendek 16 pieces, dan kapasitas maksimum dari keseluruhan rak etalase itu 40 pieces. Setelah itu ada laba per unitnya didapatkan dari harga jual dikurangi harga modal. Untuk rok blanket satin Rp149.700, kardigan rajut shuffle Rp179.700, dress rayon lengan pendek Rp149.700. Didapatkan fungsi tujuan yaitu maksimumkan dengan nilai Z 149.700 X1 ditambah 179.700 X2 ditambah 149.700 X3 dengan fungsi batasan antara lain 349.300 X1 ditambah 419.300 X2 ditambah 349.300 X3
lebih kecil sama dengan 45.276.600. Yang keduanya yaitu 14x1 ditambah 10x2 ditambah 16x3 lebih kecil sama dengan 40. Dan X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan integer. Baik, berikutnya adalah flowchart metodologi yang menggambarkan alur penelitian kami secara keseluruhan. Penelitian dimulai dari titik mulai, lalu bercabang ke dua aktivitas paralel, yaitu studi literatur dan juga studi lapangan. Dari keduanya, kami merumuskan masalah, menentukan tujuan praktikum, dan mengidentifikasi variabel operasional. Selanjutnya, pada sebelah kanan bisa dilihat dapat pengumpulan data yang terdiri dari 19 data, yaitu data jenis produk, data unit tiap produk, data berat per produk, data harga per produk, data kapasitas maksimum armada, data node rute distribusi Jakarta-Surabaya, data jarak antar node distribusi, data permintaan rok pisket satin, data harga rok pisket satin, data biaya penyimpanan rok pisket satin, data permintaan kardigan rajut sovel, data harga kardigan rajut sovel, data biaya penyimpanan kardigan rajut sovel, data permintaan proses dress rayon lengan pendek, data harga dress rayon lengan pendek, data biaya penyimpanan dress rayon lengan pendek, data biaya akuisisi atau biaya pesan, data harga kerja dan lead time, serta data keterbatasan modal, rak etalase, dan laba per unitnya. Data tersebut kemudian diolah menggunakan 4 metode pertama, yaitu menggunakan pengolahan data metode dynamic programming, di mana pada pengolahan data ini kami menggunakan software yaitu WinQSB. Dua, shortest route menggunakan software WinQSB. Yang ketiga, pengolahan data metode economic order quantity dan continuous review menggunakan software Microsoft Excel, PubQM, dan WinQSB. Selanjutnya, pada pengolahan data metode branch and bound, kami menggunakan software Microsoft Excel dan juga Tora. Tiap output melewati tahap validasi. Jika valid, dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran hingga selesai. Jika tidak valid, proses pengolahan diulang Baik, kembali. selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, hasil pembahasan dari dynamic programming, ada input dan output datanya. Nah, di sini ada input dari data dynamic programming. Langsung kita running. Didapatkan roket satin itu 3 lusin, kardigan rajut 4 lusin, terus layan lengan pendek 3 lusin. Berdasarkan hasil input Knapstock problem, terdapat 10 jenis produk, yaitu yang menjadi parameter utama dalam perhitungan optimasi dengan batasan kapasitas minimum armada sebesar 54 kg. Data setiap produk mencakup unit tersedia dalam satuan lusin, berat per produk dalam kilogram, serta nilai return fraction dalam rupiah. Ini akan diolah lebih lanjut untuk menentukan kombinasi produk yang paling efisien guna mencapai keuntungan maksimal dalam kapasitas armada yang telah ditentukan. Dan terdapat output data dari knapsack problem. Dari 10 produk yang telah dianalisis, putusan yang paling signifikan diambil pada 3 produk terpilih, yaitu rok pisket satin sebanyak 3 lusin dengan return Rp17.964.000, kardigan rajun sovel sebanyak 4 lusin dengan return Rp28.752.000, dan dress rayon lengan pendek sebanyak 3 lusin dengan return Rp17.964.000, sehingga kapasitas armada terpakai seluruhnya menjadi 0 kg. Secara keseluruhan, total return optimal yang dihasilkan adalah sebesar Rp64.680.000 dengan nilai CPU sebesar 0,50. Ini kita sudah masuk ke software PubQM untuk melakukan shortest route. Pilih shortest route, habis itu kita masuk di sini. Untuk start node-nya kita masukkan input-inputnya aja teman-teman. Setelah itu kita klik view full screen untuk melihat keseluruhan dari kita running. Nah, kita mendapatkan outputnya yaitu B, K, SB 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 11. Akan menjelaskan mengenai input data dan juga output data shortest route. Pertama-tama saya akan membahas mengenai input datanya terlebih dahulu. Berdasarkan input data shortest route, terdapat beberapa data yang digunakan dalam analisis. Kita bisa lihat di foto dan atas. Di sini meliputi jumlah cabang jalur atau branch name, data node awal atau start node, dan node akhir atau end node, di mana kita juga bisa lihat jarak antar node atau distance sebagai bobot setiap jalur. Node 1 berperan sebagai origin atau titik awal perjalanan, dan node 11 sebagai destination atau titik tujuan. Keseluruhan data jarak ini akan digunakan dalam proses optimasi shortest route untuk menentukan lintasan distribusi paling efisien dengan total jarak tempuh yang paling minimum. Berdasarkan output network result, rute distribusi yang paling optimal dari PT Fast Retailing Indonesia menunjukkan toko Uniqlo akan mengirimkan produk dari node 1 menuju node 4 dengan distance sebesar 333 km dan kumulatif distance sebesar 333 km. Kemudian, dari node 4 menuju node 7 dengan distance sebesar 318 km dan kumulatif distance sebesar 651 km.
Pengiriman dilanjutkan dari node 7 menuju node 10 dengan distance sebesar 188 km dan kumulatif distance sebesar 839 km, serta dari node 10 menuju node 11 dengan distance sebesar 6 km dan kumulatif distance sebesar 845 km. Nah, kita sudah masuk ke software POMQM-nya, teman-teman. Kita akan running untuk rock brisket satin. Untuk output yang pertama, setelah itu cost kurvanya. Nah, untuk kurvanya seperti ini, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan mengenai hasil EOQ dengan parameter permintaan tahunan, yaitu sebesar 3.415 pieces dengan biaya 450.000 per pesanan dan biaya simpan sebesar 34.930 rupiah per pieces per tahunnya. Dan diperoleh jumlah pemesan optimal sebesar 297 pieces per order. Dan di sini toko ini kalau melakukan pemesanan sebanyak 12 kali dalam setahun dengan rata-rata persediaan 149 pieces dan stok maksimum 297 pieces. Ordering cost yang dihasilkan sebesar 5.174.242 rupiah dan holding cost sebesar 5.187.105 rupiah, sehingga total annual cost atau TAC-nya yang harus ditanggung adalah sebesar 10.361.347 rupiah. Ditambah total material cost sebesar 1.192.859.500 rupiah. Total biaya keseluruhan persediaan adalah 1.203.220.847 rupiah. Grafik inventory cost meningkat seiring bertambahnya jumlah pesanan. Keduanya berpotongan tepat pada titik key, yaitu 297 pieces dengan total biaya minimum sebesar 10.361.339 rupiah. Kurva total biaya yang terbentuk U membuktikan bahwa pemesanan di bawah atau di atas 297 pieces akan menyebabkan total biaya yang meningkat. Oleh karena itu, pemesanan sebesar 297 pieces per order merupakan kebijakan paling optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesan dan penyimpanan sehingga total biaya persediaan toko Uniqlo dapat diminimalkan secara efisien. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke output economic order quantity produk cardigan rajut sovel. Running aja, kita solve. Ini hasil outputnya untuk data resultnya. Setelah itu kita ke cost kurva untuk output dari kurvanya. Tadi kita bisa lihat pada runningan software pada POMQM, di sini saya akan membahas mengenai output datanya. Pada perhitungan EOQ dengan parameter permintaan tahunan yaitu sebesar 4.547 pieces dengan biaya sebesar 450.000 per pesanan dan biaya simpan yaitu sebesar 41.930 rupiah per pieces per tahun. Diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 313 pieces per order. Toko Uniqlo melakukan pemesanan sebanyak 15 kali dalam setahun dengan rata-rata persediaan yaitu 156 pieces dan stok maksimumnya yaitu 313 pieces. Ordering cost yang dihasilkan sebesar 6.537.220 rupiah dan holding cost sebesar 6.562.045 rupiah. Ditambah total material cost sebesar 1.906.557.100 rupiah, maka total biaya keseluruhan persediaan adalah 1.919.656.365 rupiah. Grafik inventory cost, kurva biaya pemesanan menurun dan kurva biaya penyimpanan meningkat seiring bertambahnya jumlah pesanan. Keduanya berpotongan tepat pada titik key, yaitu sebesar 313 pieces dengan total biaya minimum sebesar 13.099.241 rupiah. Biaya yang berbentuk U membuktikan bahwa pemesanan di bawah atau di atas 313 pieces akan menyebabkan total biaya yang meningkat. Pemesanan sebesar 313 pieces per order merupakan kebijakan paling optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesan dan penyimpanan sehingga total biaya persediaan toko Uniqlo dapat diminimalkan secara efisien. Untuk selanjutnya yaitu output data economic order quantity produk dress rayon lengan pendek. Ini merupakan output terakhir economic order quantity. Setelah itu kita solve. Ini untuk output dari data resultnya. Setelah itu untuk output dari kurvanya. Ini. Software kita akan masuk ke pembahasan yaitu berdasarkan perhitungan EOQ dengan parameter permintaan tahunan sebesar 3.357 pieces, biaya pemesanannya yaitu 450.000 dan biaya simpannya 34.930 per pieces per tahun, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 259 pieces per order. Toko Uniqlo melakukan pemesanan sebanyak 11 kali dalam setahun dengan rata-rata persediaan 147 pieces dan stok maksimum 259 pieces. Ordering cost yang dihasilkan sebesar 5.120.847 dan holding cost-nya sebesar 5.152.175. Sehingga annual cost yang harus ditanggung oleh toko Uniqlo khususnya pada produk dress rayon lengan pendek yaitu 10.273.022 ditambah total material cost-nya sebesar 1.172.600.100 rupiah, maka total biaya keseluruhan persediaan adalah 1.182.873.122 rupiah. Grafik inventory cost, kurva biaya pemesanan menurun dan kurva biaya penyimpanannya meningkat seiring bertambahnya jumlah pemesanan. Keduanya berpotongan tepat pada titik I, yaitu 295 pieces dengan total biaya minimum sebesar
Rp10.272.974. Kurva total biaya yang membentuk U membuktikan bahwa pemesanan di bawah atau di atas 295 pieces akan menyebabkan total biaya meningkat. Pemesanan sebesar 295 pieces per order merupakan kebijakan paling optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan, sehingga total biaya persediaan untuk toko Uniqlo dapat diminimalkan secara efisien. Itu output data continuous review produk rok brisket satin. Di sini kita akan masuk ke software WinView SB pada inventory. Setelah kita masuk ke inventory, setelah itu kita solve optimal, dihasilkan ini. Dari output tersebut didapatkan titik pemesanan kembali sebesar 637.034 unit atau dibulatkan ke 673.035 unit, dan jumlah pemesanan optimal sebesar 74.851 unit. Selanjutnya persediaan maksimum rata-rata tercatat 0 unit, sedangkan rata-rata persediaan yang tersedia juga 0 unit. Sistem persediaan juga menghasilkan safety stock sebesar 0 unit. Main shortage during lead time sebesar 82.140 unit dengan tingkat kekurangan selama waktu tunggu sebesar 82,8049%. Total biaya pemesanan tercatat sebesar Rp20.530 dan total biaya penyimpanan sebesar 0. Terdapat biaya kekurangan persediaan sebesar 1.309.019.000 sehingga total biaya persediaan relevan yang dihasilkan adalah sebesar 1.309.040.000. Total biaya pembelian produk yang diharapkan sebesar 1.192.860.000. Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan persediaan yang paling optimal bagi toko Uniqlo adalah melakukan pemesanan sebesar 74.851 unit setiap kali pemesanan dengan titik pemesanan kembali, yaitu 673.035 unit. Kebijakan ini menunjukkan bahwa total biaya persediaan didominasi oleh biaya kekurangan persediaan, sehingga pengendalian pemesanan perlu diarahkan untuk menekan resiko shortage agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu output continuous review pada produk kardigan rajut Sovel. Kita sudah masuk ke software inventory-nya. Oke, didapatkan hasil tersebut. Sama seperti sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan outputnya secara singkat, yaitu titik pemesanan kembali itu sebesar 661.918 unit. Untuk pemesanan optimalnya itu 73.266 unit. Untuk maksimum rata-rata tercatatnya itu sebesar 0 unit. Rata-rata persediaan 0 unit. Safety stoknya 0 unit. Total biaya pemesanan tercatat Rp20.618. Setelah itu biaya penyimpanannya totalnya itu 0 rupiah. Biaya kekurangan persediaan sebesar 1.207.180.000. Total biaya persediaan relevan yang dihasilkan sebesar 1.207.200.000. Setelah itu total biaya pembelian produk yang diharapkan mencapai 1.172.600.000. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kebijakan ini mampu menyeimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke running software pada Tora yang untuk menyelesaikan permasalahan integer programming ya teman-teman. Input aja, ini X1-nya merepresentasikan rok brisket satin, kardigan rajut sovel, setelah itu tulisan lengan pendek. Untuk maximize-nya 149.700, 179.700 dan 149.700. Ini untuk batasan modelnya. Setiap variabel. Untuk batasan kedua itu merupakan rak etalasenya. Setiap variabel kapasitas maksimumnya sudah disebutkan tadi ya teman-teman. Berapa tadi? 52.760.000. Dan untuk rak etalase ini kapasitas maksimumnya sekian, 40. Tinggal kita soft menu. Kita nggak usah save. Baik teman-teman, kita masuk ke software Toranya, yang mana kita akan sudah kita masukkan semuanya ini teman-teman. Variabel 1 ini rok brisket satin, variabel 2 ini dress kardigan rajut sovel, variabel ketiga ini dress rayon lengan pendek. Dan untuk maximize-nya kita masukkan ini. Untuk kendalanya sudah kita masukkan juga setiap kendala seperti inputan yang ada di Excel ya teman-teman. Setelah itu untuk RHS-nya kita sudah masukkan 52.760.000, 40 pieces untuk rak etalase. Solve, kita nggak usah save. Kita solve problem, go to output screen. Setelah itu kita pilih automatic B2B, branch and bounds. Kita cek dulu. Nah, di sini kita mendapatkan solusi optimal pada subproblem 1 dengan keuntungan yaitu Rp118.800 dengan mendisplay 4 kardigan rajut sovel ini sama ya seperti offer. Setelah itu kita user guide branch on bounds-nya kita cek juga. Nah, di sini juga kita sudah solusi optimal pada subproblem N10 dengan nilai Z Rp718.800. Kita klik aja. Nah, di sini kita mengetahui nilai X2 yaitu merepresentasikan kardigan rajut sovel di display sebanyak 4 pages. Gitu teman-teman. Baik, ini masuk ke integer programming, input data pada software Excel.
yang mana kita menggunakan software Excel dan menggunakan fitur solver untuk memaksimalkan keuntungannya teman-teman. Terdapat 3 variabel, X1, X2, X3. X1 itu rock pisket satin, X2-nya itu kardigan rajut sovel, X3-nya dress rayon lengan pendek. Dengan nilai keuntungan masing-masing sebesar 149.700, 179.700, 149.700. Untuk fungsi kendala satunya yang tadi saya sebutkan yaitu fungsi kendala satunya itu modal. Ada X1 itu 349.300, X2-nya 419.300, X3-nya 349.300. Lalu untuk kapasitas maksimumnya 45.276.000 untuk kendala modal. Untuk fungsi kendala 2 yaitu era etalase, X1-nya 14 pieces, X2-nya 10 pieces, X3-nya 16 pieces dengan kapasitas maksimumnya yaitu 40 pieces. Setelah itu kita masuk ke integer programming, input datanya. Input data software Tora yang mana ada X1, X2, X3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya merepresentasikan tiga produk yang menjadi fokus utama. Serta 2 kendalanya itu modal dan era etalase. Ini tinggal menginput saja teman-teman dari sebelumnya, dari yang Excel tadi. Nah, seluruh kendala ini dalam model persamaan, kurang dari atau sama dengan ya teman-teman, sesuai dengan batasan kapasitas maksimum yang tersedia setiap kendalanya. Nah, diharapkan input data tersebut memungkinkan software Tora untuk menyelesaikan permasalahan optimasi secara sistematis menggunakan metode branch and bound. Nah, setelah itu kita masuk ke input software Tora untuk menyelesaikan masalah yang terjadi juga. Berdasarkan gambar tersebut, model terdiri dari 3 variabel yang saya sebutkan sebelumnya. X1, X2, X3 yang merepresentasikan rok brisket satin, kardigan rajut sovel, dan desain lengan pendek, serta 2 kendala yang merepresentasikan modal dan rak etalase. Outputnya sudah jelas terpampang pada gambar tersebut. Seluruh kendala tersebut dalam bentuk ketidaksamaan terdiri arang dari atau sama dengan ke data input integer programming pada software Tora. Setelah itu input data ini akan menyelesaikan permasalahan optimasi secara sistematis menggunakan branch and bound. Selanjutnya kita masuk ke integer programming, output data pada software Excel, yang mana kita akan melakukan running software pada software Excel. Selanjutnya kita melakukan sesi running software, yang mana kita akan menggunakan eh, rumusan produk, yaitu kita blok yang fungsi tujuannya, titik koma, variabel keputusan, enter. Namun yang ini kita kunci. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita menggunakan solver ya teman-teman untuk menyelesaikan. Kita reset dulu. Untuk set objektifnya itu kita masukkan yang variabel keputusan. To-nya itu max karena fungsi maksimasi. By changing group, kita masukkan yang variabel keputusan, add. Terus kita set reference di fungsi kendala 1. Tandanya kurang dari sama dengan, add. Terus ini yang kendala 2. Satu sel reference-nya ini variabel keputusan. Ini batasan ketiga, ini harus integer kan. Kita oke. Kita menggunakan simplex LP. Setelah itu option, show iteration result. Kita oke. Kita akan mengetahui berapa sih iterasinya. Kita solve. Di sini kita continue aja. Jadi tadi selesai di iterasi 1. Jika sudah ada tampilan seperti ini, maka hasilnya sudah optimal. Nah, oke. Berdasarkan hasil pengolahan data pada software Excel yang menggunakan solver tadi, didapatkan hasil optimum sebesar 718.800 yang ini teman-teman. Setelah itu terdapat 3 variabel kan tadi teman-teman. Ada rok brisket satin yang merepresentasikan X1, X2-nya ini kardigan rajut sovel, X3-nya ini dress lengan pendek. Serta fungsi kendala satunya ini modal, fungsi kendala 2 rak etalase. Setelah itu dari hasil yang didapatkan, maka toko Uniqlo harus mendisplay sebanyak 0 untuk rok brisket satin dan 4 pieces untuk kardigan rajut sovel dan 0 pieces untuk dress lengan pendek agar memperoleh keuntungan maksimal yaitu 718.800. Pada fungsi kendala 1, pada modal itu, total penggunaan modal dihasilkan sebesar Rp1.677.200. Di sini masih berada di bawah Rp45.276.000. Sedangkan fungsi kendala 2 itu pas teman-teman, 40 dengan 40. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh sudah optimal karena seluruh kendala telah terpenuhi dan keuntungan maksimum dapat dicapai tanpa melampaui batas sumber daya yang tersedia. Setelah itu kita masuk ke output data pada software Tora oleh pada subproblem N10 dengan fungsi tujuan maksimum Rp718.800. Solusi optimal tersebut dicapai dengan kombinasi produk sebagai berikut: rok brisket satin sebanyak 0 pieces, kardigan rajut sovel sebanyak 4 pieces, dan dress lengan pendek sebanyak 0 pieces. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kapasitas produksi difokuskan pada produk kardigan rajut sovel untuk memaksimalkan keuntungan sebesar Rp718.800. Solusi yang diperoleh telah memenuhi seluruh fungsi kendala berada pada daerah visible dan
Seluruh variabel keputusan bernilai bilangan bulat atau integer sehingga solusi dinyatakan optimal dan layak untuk Baik, diterapkan. selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan, di mana berdasarkan permasalahan yang dialami oleh toko Uniqlo, penelitian ini menerapkan 4 metode optimasi yang sebenarnya sudah kita bahas, yaitu Dynamic Programming, Shortest Route, AOQ, dan Continuous Review, serta Integer Programming berbasis branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode Dynamic Programming dengan pendekatan Knapsack Problem pada software WinQSB, diperoleh kombinasi produk yang optimal untuk dimuat dalam satu kali pengiriman dengan kapasitas armada sebesar 54 kg. Tiga produk terpilih yaitu rok plisket satin sebanyak 3 lusin dengan berat 15 kg, kardigan rajut sebanyak 4 lusin dengan total berat 24 kg, dan dress rayon sebanyak 3 lusin dengan berat 15 kg. Dan total kapasitas terpakai penuh sebesar 54 kg dan total return optimal sebesar Rp64.680.000. Dengan hasil pengolahan shortest route, diperoleh rute distribusi optimal yaitu lintasan 1, 4, 7, 10, dan 11 dengan total jarak tempuh yaitu 845 km. Melalui PT Fast Rating Link Indonesia, Tegal Transit yaitu 333 km, selanjutnya Ngawi Transit 318 km, Surabaya Distribution Point 188 km, hingga ke Uniqlo Galaxy Mall Surabaya yaitu 6 km. Rute ini sudah terbukti menghasilkan jarak minimum dibandingkan seluruh alternatif jalur yang tersedia, sehingga berkontribusi pada penghematan biaya bahan bakar, pengurangan waktu tempuh, dan minimalisasi risiko keterlambatan distribusi. Berdasarkan hasil perhitungan EOQ, diperoleh jumlah pemesanan optimal untuk rok plisket satin sebanyak 297 pieces dengan total biaya sebesar Rp1.203.220.847. Kardigan rajut sovel sebesar 313 pieces dengan total biaya Rp1.919.665.365. Dan dress rayon sebesar 295 pieces dengan total biaya Rp1.182.873.122. Sementara itu, metode continuous review menghasilkan total biaya yang lebih besar, yaitu Rp2.501.900.000 untuk rok plisket satin, Rp3.876.612.000 untuk kardigan rajut, Rp2.379.801.000 untuk dress rayon lengan pendek. Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa metode EOQ menghasilkan total biaya yang lebih kecil dengan selisih penghematan sebesar Rp1.298.769.153.000. Untuk rok plisket satin yaitu Rp1.956.955.635. Untuk kardigan rajut yaitu Rp1.156.927.878. Untuk dress rayon, sehingga metode EOQ lebih direkomendasikan untuk diterapkan oleh toko Uniqlo. Berdasarkan hasil pengolahan integer programming menggunakan metode branch and bound, diperoleh solusi optimal yang konsisten pada kedua software, yaitu X1 sebanyak 0 pieces atau itu merupakan rok plisket satin, X2 sebanyak 4 pieces yaitu kardigan rajut sovel, dan X3 sebanyak 0 pieces yang merupakan dress rayon lengan pendek. Dengan nilai keuntungan maksimum Z sama dengan Rp718.800, kardigan rajut dipilih sebagai satu-satunya produk karena memiliki laba per unit tertinggi, yaitu sebesar Rp179.700 dengan total penggunaan rak etalase 40 unit dan modal yang digunakan hanya Rp1.677.200, jauh di bawah batas maksimum sebesar Rp45.276.600. Nah, solusi optimal ini ditemukan pada iterasi pertama subproblem N10 atau Note 10 dengan solusi variabel keputusan yang memenuhi syarat bilangan bulat atau integer. Baik, setelah tadi membahas mengenai pembahasan, lalu sekarang di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Di mana pada kesimpulan terdapat 4. Yang pertama adalah kombinasi produk optimal. Dalam satu kali pengiriman dengan kapasitas 84 kg adalah rok plisket satin sebanyak 3 lusin dengan berat 15 kg, kardigan rajut 4 lusin sebanyak 24 kg, dan dress rayon sebanyak 3 lusin dengan berat 15 kg, dengan total return maksimum sebesar Rp64.680.000 dan kapasitas armada termanfaatkan secara penuh. Lalu yang kedua adalah rute distribusi terpendek dari PT Fast Retailing Indonesia menuju toko Uniqlo adalah lintasan 1, 4, 7, 10, hingga 11 melalui Tegal Transit, Ngawi, dan Surabaya Distribution Point dengan jarak total yaitu 845 km. Lalu kesimpulan nomor 3 yaitu kuantitas pemesanan optimal yaitu rok plisket satin dengan sebanyak 297 pieces, kardigan 313 pieces, dan dress pendek 295 pieces. Dan menggunakan metode EOQ yang menghasilkan total biaya lebih rendah dibandingkan continuous review pada ketiga produk. Sehingga metode EOQ lebih direkomendasikan untuk diterapkan di toko Uniqlo. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah solusi yang paling optimal yang memaksimalkan keuntungan adalah menempatkan kardigan rajut sebanyak 4 lusin pada display dengan keuntungan maksimum yaitu Z sama dengan Rp718.800, penggunaan rak 40 unit, dan juga menggunakan modal 1 di bawah batas maksimum yaitu Rp45.276.600. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai saran yang terdapat 4 saran. Yang pertama, saran untuk kedepannya adalah toko Uniqlo disarankan menjadikan hasil dynamic programming sebagai acuan standar pengiriman dengan memperbarui data produk secara berkala agar model tetap relevan. PT Fast Rating Link Indonesia disarankan menerapkan rute 1, 4, 7, 10, 11 sebagai rute operasional standar dengan evaluasi berkala mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan perkembangan infrastruktur.
Lalu adapun saran ketiga yaitu toko Uniqlo disarankan mengadopsi metode EOQ sebagai kebijakan pengendalian persediaan utama, disertai pemantauan permintaan berkala terutama menjelang bulan Desember yang mengalami lonjakan permintaan yang signifikan. Lalu saran terakhir yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model EOQ probabilistik atau periodic review untuk mengakomodasi fluktuasi permintaan musiman, serta mengintegrasikan faktor biaya distribusi dalam analisis shortest route agar rekomendasi rute lebih optimal secara ekonomi. Baik, teman-teman dan juga kakak Aslab, sekian dari presentasi dari kelompok 17 sesi Senin 1. Saya Tani Syifa Marlian dan juga rekan saya Wendy Andrea Putra Aji, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.